Dulu pada pertengahan tahun 2006 pernah terjadi sesuatu yang menghebohkan publik, di mana terdapat kejadian di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pada waktu itu ada pelancong dari mancanegara. Ya, karena memang kawasan tersebut sering dikunjungi oleh wisata lokal maupun mancanegara. Cuman kondisi lokasi tersebut memang masih rawan, artinya masih belum terjamah. Masih banyak tempat-tempat angker yang ada di sana. Ya, ada banyak sekali rombongan-rombongan wisata, khususnya pada minggu-minggu terakhir weekend, Sabtu, Minggu, banyak sekali orang-orang di sana pada nongkrong, ada ya cari atau hanya sekedar cari ketenangan ya, karena memang situasinya hutan, pemandangannya juga bagus, airnya juga jernih. Termasuk saya kalau lagi penat, saya sering mengunjungi di sana. Tempatnya, lokasinya asik. Dan anehnya itu di sana kan ada curug ya. Curug tuh dia nggak begitu besar sih curugnya. Ya paling sekitar 5 meter lah kalau mau digambarkan, itu dia curugnya sekitar 5 meter. Posisi tepat curugnya itu di sebelah kiri kali. Gitu. Nah, di pas pertengahan curug itu dia terdapat kayu besar ngelintang gitu. Ya karena memang mungkin tuh kalau lagi keadaan hujan besar, lantas kayak gitu terbawa oleh arus air. Nah, nyangkutlah di pertengahan curug itu sampai si kayu tersebut sudah menjadi fosil, sudah jadi batu. Anehnya itu di sana kalau wisata tuh, termasuk saya mengunjungi curug tersebut itu, kalau selfie, foto-foto itu tidak nampil, dia tidak nampak. Saya sering tuh waktu itu sengaja saya foto, sengaja saya selfie, hasilnya tidak ada, dia tidak nampak. Itu bahkan tidak jarang juga tiba-tiba handphone mati mendadak di sana, nggak bisa nyala. Ketika menyalakan kamera, tiba-tiba handphonenya mati aja begitu. Itu sering tuh. Ya karena memang saya sebagai penduduk lokal asli pribumi, jadi tidak begitu aneh, karena memang kejadian-kejadian seperti itu sudah dianggap biasa di sana. Suatu saat ada rombongan mengadakan study tour, kayak macam wisata, itu apa namanya, wisata perhutani gitu dia. Nah itu waktu itu hari Minggu, cuaca cerah ya kan, pengunjung tuh banyak datang. Nah jadi rombongan tersebut naiklah ke lokasi itu ya kan, karena memang pertama treknya terjal, yang kedua harus menyusuri kali, setelah itu barulah tuh ikon terakhir disuguhi pemandangan curug yang begitu
terpesona dan dingin. Sebenarnya rombongan itu sudah diingatkan untuk tidak naik dulu. Cuman memang pada waktu itu ya waktunya juga mepet. Memang waktu itu dia hanya punya waktu Sabtu Minggu. Sebenarnya datangnya itu dari hari Jumat. Rombongan itu datangnya dari hari Jumat. Nah, hari Jumat, Sabtunya dia di villa, hari Minggunya naik ke lokasi curug tersebut tuh di kawasan Gunung Gede Pangrango. Sebenarnya sudah diingatkan pada waktu itu jangan naik itu, karena memang pada waktu hari itu sedang diadakan kayak semacam pesta di Gunung Gede. Jadi kami sudah tidak aneh dengan hal seperti itu yang ada di Gunung Gede. Kadang tidak jarang juga sering terdengar bunyi gong. Gong itu suara gong besar sekali. Itu udah nggak aneh. Dan udah nggak aneh pula sering terdengar suara gemuruh-gemuruh. Entah itu datangnya dari mana. Nah, pada akhirnya sih rombongan itu maksa dia untuk naik, karena memang sudah nggak ada waktu lagi. Itu hari terakhir gitu loh. Naiklah rombongan tersebut. Pada waktu itu ada 2 rombongan. Yang satu rombongan 11 orang, yang satu lagi itu rombongan 9 orang. Naik ke kawasan tersebut dengan menelusuri kali. Cuaca cerah, memang betul waktu itu cuacanya cerah. Nah, pas pertengahan perjalanan, yang tadinya cuaca cerah tiba-tiba menjadi gelap. Kabut tebal, suara gemuruh dari atas terdengar, gelap, panik semua tuh. Rombongan tersebut panik, akhirnya memutuskan untuk menepi dan beristirahat pada waktu itu. Ya, yang namanya di hutan kan, kalau cuacanya buruk, kabut turun, pandangan jadi gak begitu jelas. Nah, di sana mereka mulai panik tuh, antara mau dilanjutin atau balik lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk balik lagi ke lokasi camp dengan sangat pelan-pelan. Dua regu tersebut bergabung dan memutuskan untuk balik lagi ke camp. Jadi tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi yang dituju. Nah, yang namanya hujan, otomatis kan debit air dia meningkat, apalagi yang namanya di hutan kan. Apapun terbawa, kayu, daun, sampah, segala macam itu terbawa, karena memang debit air meningkat. Ya, gimana sih? Nggak begitu besar sebenarnya air di sana tuh, nggak begitu besar. Mungkin hanya sebawah lutut lah, sebawah lutut. Nah, pada waktu itu rombongan yang kedua tiba-tiba terpeleset. Salah satu orang rombongan yang kedua itu terpeleset, perempuan. Setelah terpeleset, bangun, ditolong, dari menepi, berdarah, kakinya berdarah. Nah, pada waktu itu debit air cukup deras, tapi sebenarnya derasnya debit air itu nggak begitu. Ya, kalau dia itu nggak cukup untuk bisa menghanyutkan tubuh manusia, masih terbilang kecil gitu.
nggak mungkin banget ya, masih bisa dijangkau lah oleh manusia. Jadi nggak mungkin banget sampai manusia ini sampai terbawa arus. Dengan sangat pelan-pelan dan hati-hati, rombongan tersebut akhirnya melanjutkan untuk balik lagi ke camp. Nah, tiba-tiba perempuan yang tadi jatuh itu dia jatuh lagi dan terperosok ke dalam jurang ke bawah. Setelah itu nyangkut dia di kali. Anehnya, kali di hutan itu kan kecil ya, kecil. Jadi tidak cukup memungkinkan untuk membawa tubuh manusia, itu kecil kemungkinan gitu. Karena memang pada waktu itu hujannya nggak begitu lebat, cuman pandangan kabut tebal. Paniklah suasana, sampai teriak, sampai riuh. Dia tuh perempuan tuh terperosok ke bawah, dia nyangkut di kali. Dan si pemandu trekking, si pemandu wisata itu dengan sigap dia menolong. Pas begitu mau ngangkat tubuh perempuan itu, dia posisinya udah pingsan kan, udah berdarah-darah, udah pingsan karena memang kebanting-banting, prosok kena akar, duri segala macem. Untuk perempuan itu ditolong lah sama si pemandu trekking. Pas begitu mau ditolong, tiba-tiba si pemandu trekking ini melihat sosok ular besar berkepala manusia. Jadi kalau mau digambarkan tuh dia setengah badan ke atas manusia, dia perempuan menggunakan mahkota dan hiasan-hiasan, dan ke bawahnya tuh ular. Ularnya besar, berwarna putih. Nah, ular itu sedang melingkari bangunan yang setengah jadi. Nah, itu tuh si pemandu trekking itu melihat sepintas bayangan itu. Akhirnya sebenarnya dia nggak cerita pada waktu itu, karena memang fokus ke dia mau nolong, ya kan? Nah, singkat cerita, diangkatlah perempuan itu, diangkat ke atas, kondisinya masih pingsan, dibawa lanjut ke bawah karena memang balik lagi. Di pertengahan jalan, perempuan itu entah kenapa setelah perempuan tersebut ditolong, akhirnya dia diangkat ke atas tuh. Kan kondisi luka, baret-baret karena memang dia terus masuk ke bawah. Entah kenapa dia itu teriak-teriak sambil menuju ke salah satu pohon besar di sana. Dia teriak-teriak, katanya ada ular besar warna putih menggunakan mahkota di atas kepalanya lagi ngelilit pohon, sampai teriak-teriak tuh perempuan. Teriak-teriak dia sampai histeris, perempuan tuh histeris. Lalu saking shocknya pingsan dia. Nah, akhirnya si guide ini gotong perempuan itu, digotong, diamanin, dikasih minum, tapi nggak sadar. Ya akhirnya memutuskan untuk menandu karena memang bawa peralatan lengkap pada waktu itu. Ditandu oleh 4 orang guide. Nah, setelah itu
biasa lancar, sambil hati-hati pelan-pelan turun ke bawah tuh penyelamatan. Karena memang waktu itu balik lagi nggak diterusin sampai ke tujuan, kena balik lagi. Nah tiba-tiba 4 orang yang ngegotong perempuan pingsan ini, tiba-tiba orang yang depan sebelah kanan, dia kakinya terperosok. Otomatis perempuan yang digotong itu dia jatuh ke bawah. Akhirnya terperosok lagi dia ke bawah ke jurang yang lebih dalam. Nah dari situlah mulai semuanya panik. Semuanya luar biasa mulai panik. Nah dengan kejadian itu dicarilah perempuan tersebut ke bawah sampai dicari nggak ketemu. Akhirnya masih penasaran, dicari lagi nggak ketemu lagi, dicari lagi nggak ketemu lagi. Hari semakin sore, semakin gelap, semakin sore. Akhirnya paniklah mereka. Akhirnya pemandu yang satu orang ini, guide yang satu orang ini, dia turun ke bawah ke tempat camp untuk menginformasikan kejadian tersebut. Setelah diinformasikan, akhirnya tim dari salah satu penyelamat turun ke lokasi untuk melakukan pencarian. Tapi tetap hasilnya tidak ketemu. Entah kenapa itu perempuan nggak ketemu sama sekali. Memang pada waktu itu sempat viral. Semua diturunkan, tim SAR, bahkan dari militer, kepolisian, semua unsur diturunkan, termasuk pemadam waktu itu diturunkan semua. Sampai dicari oleh helikopter nggak ketemu, pakai detektor alat canggih juga nggak ketemu itu perempuan. Padahal terperosoknya itu nggak begitu dalam, gitu kan? Dia kelihatan terperosoknya di lokasi, tapi setelah dicari di lokasi tersebut tuh nggak ada, dia hilang entah kemana. Sampai dicari kemana-mana, tapi tetap hasilnya nihil. Dan pada akhirnya datanglah seorang paranormal itu. Dia tidak melakukan pencarian langsung ke lokasi, tapi dia itu melakukan ritual di bawah sebelum lokasi, jauh daripada lokasi itu gitu. Dia melakukan ritual, memanggil roh segala macam gitu kan, komunikasi dengan makhluk setempat. Ternyata iya. Jadi intinya perempuan tersebut diambil oleh alam gaib yang ada di Gunung Gede. Memang kebetulan pada waktu itu sedang dicarinya calon ratu untuk di kawasan Gunung Gede pada waktu itu gitu, oleh ratu siluman ular. Nah dengan jawaban begitu, tapi tetap tidak mengurungkan niat, atau tiba-tiba pencarian dihentikan begitu saja. Sampai 2 hari, bahkan sampai seminggu itu masih viral kejadian itu. Ya mungkin di sini apabila ada teman-teman yang pernah mendengar kejadian ini atau pernah ikut serta dalam pencarian tersebut, silakan ditambahkan di komentar, atau mungkin bisa menjelaskan lagi lebih detail. Demikian. Karena memang pada waktu itu saya pribadi juga melakukan pencarian, ikut serta melakukan pencarian, tapi tetap hasilnya nihil. Justru secara fisik tidak ketemu. Akhirnya alternatif yang dipakai dukun-dukun itu, semua paranormal itu dikumpulkan di sana untuk mendeteksi keberadaan perempuan tersebut. Dan akhirnya dipanggillah si lelembut perempuan itu. Datang menurut paranormal dia menjerit-jerit kesakitan karena memang dia dikurung di sana. Akan dipersembahkan kepada ratu ular, siluman ular putih, dan dijadikan calon ratu di sana. Begitu. Ini kejadian nyata ini.
kejadian nyata. Ya mungkin untuk tempat dan lokasinya saya juga nggak bisa menerangkan, ya, untuk menjaga daripada fitnah yang berlebih. Sampai helikopter itu, beberapa helikopter diturunkan semua, termasuk militer diturunkan, polisi, tetap hasilnya tidak ada, tidak ketemu. Sampai saat ini kejadian tersebut masih jadi misteri dan tidak bisa diungkap oleh siapapun. Ya itulah yang terjadi. Ya karena memang alam gaib itu ada, bahkan kita harus mengimaninya, harus mempercayainya, harus meyakininya. Gaib itu emang ada, tapi jangan coba-coba kita mengikutinya atau bahkan menyembahnya. Tidak boleh. Di sekitar kita juga tidak tahu kan, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita itu ada apa, atas kita, bawah kita, nggak tahu. Karena memang makhluk-makhluk tersebut itu tidak terlihat. Apa mungkin mereka itu mengintai kita atau mengikuti kita? Bisa jadi makhluk astral, makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata, oleh mata manusia secara langsung. Itu mereka bisa melakukan apapun. Ya jangankan makhluk gaib yang tidak terlihat, makhluk yang terlihat aja seperti manusia terhadap manusia ya sama-sama terlihat, tapi mereka tidak jarang melakukan penipuan, kejahatan, kriminal. Segitu makhluk sama-sama terlihat masih berani, apalagi makhluk yang tidak terlihat. Kita nggak tahu mereka itu ngerjain kita, atau mungkin mereka itu merhatikan kita, atau mereka menjahati kita nggak tahu. Ya, makanya disinilah fungsi daripada ketenangan, keimanan intinya. Ketika kita tenang, sadar, dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, makhluk-makhluk seperti itu pun tidak akan berani mengganggu kita, bahkan menyentuh kita pun mereka nggak akan berani. Ya, siapa tahu di sekitar kalian ada yang mengintai, atau mungkin saja kanan kalian atau sebelah kiri kalian ada sesuatu makhluk yang menyeramkan, seperti kuntilanak, pocong, tuyul, genderuwo, wewe gombel. Bisa aja itu terjadi, kita kan nggak tahu. Iya, karena memang makhluk halus itu dia pertama bisa menyerupai apapun, dan dia bisa dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Ya apalagi kondisi malam Jumat, hujan di luar, rintik-rintik, sepi, tidur sendiri pula. Wah, udah saya nggak bisa ngebayangin itu seremnya kayak apa. Ya, itu yang paling ngeri. Pas kita tidur, lantas kita mimpi seram, pas begitu kita bangun, tiba-tiba dia ada di samping kita, samping tempat tidur kita. Pocong kan, kuntilanak kan, bisa aja itu terjadi. Makanya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, termasuk terjadinya kejailan makhluk halus. Bahkan mereka makhluk halus itu menurut saya lebih jahil daripada makhluk yang terlihat, karena memang posisi dia mereka nggak terlihat, bahkan lebih jahat. Ya demikian cerita yang disampaikan. Itu adalah kejadian yang diangkat dari real, dan hal itu pernah terjadi. Mungkin apabila ada sahabat-sahabat yang
pernah mendengar cerita ini sebelumnya atau bahkan mengalami langsung mengikuti pencarian, silakan ditunggu komentarnya. Terima kasih.